Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pasang badan untuk Bupati Kolaka Timur, Koltim, Sulawesi Tenggara, Sultra, Abdul Aziz yang dituduh ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Sebelumnya Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut bahwa Abdul Aziz terjaring operasi tangkap tangan, OTT, oleh KPK karena kasus korupsi. Namun nyatanya Abdul Aziz tengah mengikuti jumpa pers dengan Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Meskipun pada akhirnya Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Paloh tetap tidak terima bahwa kadernya disebut terjaring OTT. Paloh pun mengerahkan anak buahnya di Nasdem tepatnya di Komisi 3 DPR untuk memanggil pihak KPK yang menyebut Abdul Aziz telah ditangkap tangan kasus korupsi. Paloh berharap Komisi 3 bisa meminta penjelasan kepada KPK terkait OTT terhadap Abdul Aziz. Dia menilai pelabelan terhadap Abdul Aziz terjaring OTT tidak tepat dan tidak arif. Saya instruksikan fraksi Nasdem di Komisi 3 DPR RI untuk memanggil KPK, meminta penjelasan soal apa yang dimaksud OTT. Supaya publik tidak bingung dan tidak sembarangan memberi stempel OTT kepada orang, ujar Surya Paloh seperti dimuat tribunnews.com. Di sisi lain, Paloh tetap mendukung dan menghormati penegakan hukum yang tengah dilakukan KPK. Namun, dia menegaskan agar KPK tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap Abdul Aziz. Paloh pun menyayangkan OTT yang dilakukan KPK terhadap salah satu kadernya tersebut diawali drama. Hanya saja, dia tidak menjelaskan secara gamblang, drama, yang dimaksud. Upaya penegakan hukum itu tidak mendahulukan drama, itu yang Nasdem sedih dia kok harus ada drama dulu, baru penegakan hukum, katanya. Konsistensi sikap partai, penghormatan terhadap seluruh upaya penegakan hukum, itu tidak akan berubah. Tidak akan deviasi di sana untuk satu dan lain hal. Kedua, memang saya baru dengar kemarin. Cuman saya ingin ingatkan kepada kita semuanya dalam terutama Nasdem. Satu, Nasdem tidak terlalu cepat mengkomentarin reaksi yang seakan-akan kita bela diri. Pembelaan ini kita coba tenang dulu. Tapi di sisi lain, bolehlah kita mengingatkan juga. Apa yang perlu kita ingatkan? Upaya penegakan hukum itu tidak mendahulukan drama. Itu yang Nasdem sedih dia kok. Harus ada drama dulu, baru penegakan hukum. Sesudah penegakan hukum nanti mengharap amnesti. Itu nggak bagus juga. Jangan. Tegakkan hukum secara murni dan Nasdem ada di sana. Yang salah adalah salah. Prosesnya secara bijak. Tapi apakah ada presumption of innocence? Praduga tidak bersalah itu sama sekali nggak laku lagi di negeri ini. Ambillah salah satu contoh, saya harus katakan di sini. Terminologi OTT yang saya pahamin mungkin dengan keawaman saya mungkin. Saya ini orang awam sekali. Saya harus belajar kembali. Ini harus dijelas kembali. Yang saya pahamin OTT adalah sebuah peristiwa yang melanggar norma-norma hukum terjadi di satu tempat antara pemberi maupun penerima. Itu OTT, lengkap dia. Ini kalau yang satu melanggar normanya di Sumatera Utara, katakanlah si pemberi yang menerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus diterima. Jadi terminologi yang tidak tepat. Saya menginstruksikan fraksi Nasdem untuk minta agar Komisi 3 memanggil KPK dengar pendapat agar yang namanya terminologi OTT, khusus terminologi OTT ini bisa diperjelas oleh kita bersama. OTT itu apa yang dimaksudkan? Supaya jangan ini bingung publik. Orang kena stempel OTT dulu. Itu juga tidak tepat. Tidak arif, tidak bijaksana, dan tidak dukung jalannya pemerintahan. Itu tegas. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Ya, cukup ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.